Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ia menjadi tonggak penting sejarah perkembangan dan pengajaran Islam di Indonesia. Hingga saat ini, pondok pesantren tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional mempunyai peran besar dalam mencerdaskan anak bangsa untuk membentuk kepribadian, memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan merupakan tujuan dari lembaga pendidikan pondok pesantren. Secara historis, pesantren memiliki cara sendiri dalam membina, mencerdaskan dan mengembangkan masyarakat di sekelilingnya. Pembelajaran di pondok pesantren membahas berbagai disiplin keilmuan Islam mulai dari tata bahasa Arab, nahwu dan saraf, tafsir, tahsin Al-Quran, tauhid, akhlak, mantik, sejarah, tasawuf hingga fikih yang umumnya di Indonesia merujuk pada mazhab Syafi'i. Merujuk pada data Kementerian Agama menunjukkan, ada 26.975 pondok pesantren di Indonesia per Januari tahun 2022. Berikut 5 pondok pesantren tertua dan terpopuler di Indonesia yang dikutip dari berbagai sumber. 1. Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1899, Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia. Pesantren ini terletak di Jombang, Jawa Timur dan didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama yang juga pendiri Nahdlatul Ulama NU. Tebu Ireng dahulunya merupakan nama dari sebuah dusun kecil yang masuk wilayah Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Letaknya 8 km di selatan kota Jombang, tepat berada di tepi Jalan Raya Jombang Kediri. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. 2. Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Pondok pesantren Al-Munawir didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November tahun 1911 Masehi. Sejak awal berdiri dan berkembangnya pondok pesantren ini semula bernama Pondok Pesantren Krapyak, karena memang terletak di Dusun Krapyak. Dan pada tahun 1976 nama pondok pesantren tersebut ditambah, Al-Munawir. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu Kiai Haji M. Munawir, dan Al-Quranlah sebagai ciri khas pendidikan di pesantren ini di awal berdirinya. Pondok pesantren Al-Munawir adalah salah satu lembaga pendidikan yang dalam khazanah ilmu dunia pesantren dikenal dengan istilah salaf yang hingga saat ini mampu bertahan dan bahkan terus berkembang dalam kiprahnya membangun bangsa dan negara Indonesia. Kemudian pada perkembangan selanjutnya pondok pesantren Al-Munawir tidak hanya mengkhususkan pendidikannya dalam bidang Al-Quran saja, melainkan merambat ke bidang ilmu yang lain, khususnya kitab-kitab kuning Kutubus Salafu As-Sholih, yang kemudian disusul dengan penerapan sistem madrasah klasikal, yang melahirkan lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya, Madrasah Salafiyah, Al-Mahad Al-Ali, Madrasah Diniyah, Madrasah Hufat, Majelis Taklim dan Majelis Masyayikh. 3. Pesantren Gontor, Jawa Timur. Pondok pesantren Gontor berdiri pada tanggal 10 April tahun 1926 di Ponorogo, Jawa Timur. Pondok ini didirikan oleh 3 bersaudara putra Kiai Haji Santoso Anom Besari yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani dan Kiai Haji Imam Zarkasi yang kemudian dikenal dengan istilah Trimurti. Pondok pesantren Gontor merupakan pelopor dan inovator pesantren modern, yang dulunya bernama Ponpes Darussalam Gontor. Pesantren Gontor juga terkenal dengan sistem asrama dan pendidikan yang ketat bagi para santrinya. Selama ini pondok modern Gontor merupakan pondok pesantren terbesar di Indonesia. Gontor telah berjasa sangat besar bagi bangsa Indonesia dan melahirkan tokoh-tokoh nasional. 4. Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Sidogiri dibabat oleh seorang Sayyid dari Cirebon, Jawa Barat bernama Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya, Sayyid Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negeri Wali, Tarim Hadramaut Yaman. Sedangkan ibunya, Syarifah Khadijah, adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati.
Sayyid Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Konon pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berbarokah. Terdapat dua versi tentang tahun berdirinya pondok pesantren Sidogiri, yaitu 1718 atau 1745. Dalam suatu catatan yang ditulis Pancawarga tahun 1963 disebutkan bahwa pondok pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Al-Maghfurlahum Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Kholil Nawawi dan Kiai Ageng Sadullah Nawawi pada tanggal 29 Oktober tahun 1963. Dalam surat lain tahun 1971 yang ditandatangani oleh Kiai Ageng Sadullah Nawawi, tertulis bahwa tahun tersebut, 1971, merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226. Dari sini disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Dalam kenyataannya, versi terakhir inilah yang dijadikan patokan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri setiap akhir tahun pelajaran. 5. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon berusia 306 tahun. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin didirikan Ki Jatira pada tahun 1127 Hijriah, 1705 Masehi. Kiai Jatira merupakan kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Beliau merupakan bagian dari Keraton Cirebon, adalah seorang pejuang agama yang sangat dekat dengan masyarakat miskin. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon awalnya hanya satu, yakni Pondok Gede Rautlatut Tolibin, terletak di Desa Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Desa yang kering dengan lahan pertanian yang kurang subur menjadikan dirinya berpacu mengembangkan pondoknya sebagai tempat peristirahatan yang jauh dari keramaian, terutama dari pengaruh kekuasaan dan penjajah Belanda. Maka dirintislah sebuah pesantren sederhana yang diberi nama Pesantren Babakan. Sampai kemudian Kiai Haji Nawawi, menantu dari Kiai Jatira, membangun kembali Pondok Pesantren Babakan yang letaknya 1 km ke arah selatan dari tempat semula. Dalam mengasuh pesantren beliau dibantu oleh Kiai Haji Atsroi. Setelah itu pesantren dipegang oleh Kiai Haji Ismail putra Kiai Haji Atsroi tahun 1225 1800 m. Mulai tahun 1916 Masehi pesantren diasuh oleh Kiai Haji Amin Sepuh bin Kiai Haji Arsyad, yang masih merupakan Ahlul Bait, dari garis keturunan Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Amin Sepuh tahun 1893 pernah mesantren di Kiai Haji Kholil Bangkalan, bersama Kiai Haji Hashim Asyari kakek Gus Dur. Pada masa pengasuhan Kiai Haji Amin Sepuh, Pondok Gede Babakan mencapai masa keemasan dan banyak andil dalam mencetak tokoh-tokoh agama yang handal. Hampir semua Kiai Sepuh di wilayah 3 Cirebon bahkan menyebar ke pelosok Indonesia adalah muridnya. Sebut saja Kang Ayib Kota Cirebon, Kiai Haji Syakur Yasin, Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, Kiai Haji Syukron Makmun, Kiai Haji Hanan, Kiai Haji Sanusi, Kiai Haji Masuni, dan masih banyak yang lainnya. Kehadiran Ponpes diharapkan bisa mengubah kehidupan masyarakat miskin serta menyebarkan Islam. Catatan, 5 pondok pesantren tersebut hanya beberapa contoh pesantren tertua di Indonesia. Sebab, masih banyak pesantren lainnya yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam pendidikan dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Itulah informasi 5 pondok pesantren tertua dan terpopuler di Indonesia. Semoga bermanfaat.